Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yakni organisasi kurikulum. Dengan dosen pengampu, Ibu Nurfadlia, SPD, MPD. Sekarang saya semester 3 berjalan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Materi pertama yakni pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Itu menurut Muhammad Ansyar 2015. Selanjutnya yakni di sini prosedur organisasi kurikulum. Hamalik berpendapat di dalam bukunya Muhammad Zaini, pengorganisasian kurikulum terdapat beberapa prosedur. Yang pertama di sini prosedur pembelajaran. Pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pembelajaran. Di sini yang kedua ada prosedur survei pendapat. Pemilihan pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Dan yang ketiga di sini ada prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilaksanakan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan atas hasil-hasil atau pengalaman kurikuler. Dan yang keempat di sini ada prosedur pembelajaran kurikulum lainnya. Prosedur ini dapat disamakan dengan metode timbul sulam dengan mempelajari metode sekolah lain. Dan yang kelima di sini ada prosedur fungsi sosial. Prosedur ini bertalian dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat. Masyarakat melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupannya. Dan yang keenam di sini ada prosedur minat kebutuhan. Menurut prosedur ini didasarkan atas minat dan kebutuhan siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Selanjutnya di sini ada kegunaan organisasi. Yang pertama, mempermudah dalam membuat struktur pendidik dan bahan yang diajarkan. Dan yang kedua di sini mempermudah pencapaian tujuan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga di sini ada mempermudah spesialisasi bahan yang diajarkan. Dan yang keempat di sini mempermudah dalam penggunaan strategi atau metode yang dilakukan oleh para pendidik. Yang kelima, mempermudah dalam koordinasi dan kerjasama antar bagian baik pendidik ataupun mata pelajaran yang diajarkan dan pembuat kebijakan. Yang keenam di sini sebagai jembatan untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah sistem yang ditargetkan. Baiklah, selanjutnya ada faktor-faktor organisasi kurikulum. Di sini yang A ada ruang lingkup atau skopi. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang B di sini ada urutan atau sequence. Sequence menentukan urutan bahan pembelajaran disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian, dengan maksud agar proses berjalan dengan baik. Faktor yang turut menentukan urutan bahan pembelajaran antara lain di sini ada yang pertama kematangan anak, yang kedua latar belakang pengalaman pengetahuan, yang ketiga di sini ada tingkat intelijensi, di sini ada minat, dan juga di sini ada kegunaan bahan, dan yang terakhir ada kesulitan bahan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada C, yakni kesinambungan atau continuity. Kontinuitas
kualitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Di sini juga ada D terpadu atau integrated. Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Di sini ya, ini ada juga kesinambungan atau balance. Kesinambungan ini dapat dipandang dari dua segi, yakni kesinambungan isi, yaitu tentang apa yang dipelajari, dan yang kedua kesinambungan cara atau proses belajar. Dan yang terakhir di sini ada waktu atau times. Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.